Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, sesuai dengan request kalian, aku mau ngelanjutin bahas 20 soal HOTS untuk TKP ya. Jadi kan selama ini tuh seringnya TIU sama TWK ya. Mari kita bahas TKP. Dan ada beberapa subtes yang akan dibahas, yaitu mengenai TIK, pelayanan publik, jejaring kerja, serta profesionalisme. Nah, sebelumnya aku ingetin buat teman-teman yang mau ikut tryout bundling dapat 3 TO langsung bisa di www.privatalfaiz.id. Nanti klik yang bundling berapapun ya. Harganya nanti dapat 28.000 aja atau setara cuma 9.000 per 1 TO asal pakai kode RETA24, oke? Kalau misalnya mau coba yang satuannya bisa pakai kode RETA aja ya. Kalau misalnya mau beli bukunya, aku simpen linknya di deskripsi. Nah, ini dia ada beberapa kata kunci untuk tema-tema di TKP ya. Misalnya, untuk pelayanan publik. Oke, untuk pelayanan publik, jadi strateginya adalah cirinya adalah yang paling menguntungkan masyarakat banyak ya. Jadi yang nilainya positif dan menguntungkan masyarakat. Lalu untuk yang TIK, ini cari yang paling maju atau canggih, menyesuaikan teknologi. Kalau yang berhubungan sama orientasi pada orang lain, itu pilih yang berorientasi pada orang lain atau kerja tim. Kemampuan beradaptasi, pilih yang supel, adaptif, komunikatif, dan mau mencoba hal baru. Selanjutnya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, yang saya merahin aja yang kita bahas. Untuk yang tema sosial budaya, itu pilih yang mengarah ke bersih tanpa korupsi jujur. Jadi bersih dari praktik KKN. Kalau yang berhubungan sama profesionalisme, ada gangguan pekerjaan ya biasanya ciri soalnya itu, ya berarti kita tetap harus bertindak profesional dan melakukan hal sebaik mungkin. Yang berhubungan sama jejaring kerja, itu pilih yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Sisanya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Saya bakal share PDF-nya di grup Telegram saya. Yang mau gabung nanti langsung aja gabung, linknya di sini. Nah, yang ini. Oke? Yuk, langsung aja kita coba soal-soalnya. Teman-teman nanti bisa kerjain dulu dan cek ya pembahasannya di video ini kira-kira benar berapa. Kita masuk ke soal 1-5 tentang pelayanan publik ya. Pada suatu hari libur, handphone saya berbunyi. Tampak panggilan dari atasan. Biasanya atasan akan mengajak bermain tenis. Padahal saya sudah merencanakan untuk pergi piknik bersama keluarga. Terus katanya ada telepon gitu kan. Dibiarkan atau diangkat gitu. Kalau misalnya tadi pelayanan publik kan berarti harus menguntungkan masyarakat ya. Di sini kan konteksnya tuh sama atasan ya. Berarti tetap tidak boleh kita biarkan begitu saja ya. Berarti yang membiarkan salah. Mengangkat panggilan siapa tahu ada sesuatu yang penting. Nah, ini juga bisa ya. Membiarkan, nah ini membiarkan juga udah salah. Menyuruh orang lain mengangkat, ini juga nggak boleh ya. Mengangkat panggilan dan mengajak atasan untuk piknik bersama. Nah, kalau ngajak piknik bersama ini konteksnya harusnya si atasan yang ngajak ya. Kalau kita kan sebagai bawahannya berarti enggak dong. Dan benar ternyata jawaban yang memiliki poin 5 itu yang bebek. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang petinggi kampus ikatan dinas menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa lulus seleksi dan diterima menjadi mahasiswa di tempat tersebut dengan cara apa nih? Memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap saya adalah, berarti di sini itu nggak boleh menerima dong. Karena ya sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menghindari praktik-praktik yang seperti itu ya. Berarti di sini nggak boleh nerima ya. Yang A menerima itu salah. Yang B mempertimbangkan jangan kepikiran gitu ya. Yang C mencoba terlebih dahulu, no. Yang D menolaknya, yes ya. Karena saya ingin diterima dengan cara yang bersih, bukan suap. Lalu yang E meminta pertimbangan, ini juga salah ya. Dan benar ternyata jawabannya itu yang poin 5 adalah yang D. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Rekan saya kali ini lupa belum mengembalikan uang yang dipinjamnya minggu lalu. Nah, sebagai orang yang dipinjam, saya akan apa? Yang pasti pertama adalah harus mengingatkannya ya.
Berarti jelas banget ya yang D ya. Kalau misalnya jawabannya itu langsung bisa kita talar, coba kita langsung cari opsi yang merujuk ke jawaban tersebut. Benar juga ya, di sini poin 5-nya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Anda seorang CS di suatu rumah sakit, saat sedang bekerja Anda kedatangan seorang kakek tua katanya. Terus katanya menjelaskan cucunya sakit, kemudian bertanya nih tentang prosedur penggunaan BPJS. Anda sudah menjelaskan prosedurnya, tapi katanya dia belum ngerti gitu ya dan masih tampak kebingungan. Terus sikap Anda adalah, kalau misalnya orang tua gitu ya, udah dijelasin terus tetap gak ngerti gitu ya, kita harus kembali tetap sadar gitu ya. Jadi harus menjelaskan kembali pelan-pelan ya dengan bahasa yang mudah dipahami. Berarti yang mana nih? Kalau yang A menjelaskan detail, nah ini tetap gak akan masuk ya. Yang B meminta rekan kerja, nah ini kayak udah menyerah. Yang C menjelaskan kembali secara pelan-pelan, nah ini tepat. Yang D meminta nenek tua, ini nenek apakah sih kakek ya harusnya? Memanggil anggota, nah ini sebenarnya juga bisa ya. Cuma ini bukan hal pertama yang kita lakukan. Lalu menjelaskan dengan sabar sambil menenangkan nenek tua tersebut. Jika masih kebingungan, Anda membantu proses pengurusan penggunaan BPJS dari awal sampai tuntas. Ini bisa, tapi setelah yang C gitu ya. Dan jawabannya itu ternyata benar, yang C itu di poin kelima ya. Oke, karena konteksnya kan kayak pengen segera di waktu tersebut ya, anaknya kan sakit ya, jadi kayak nggak boleh ditunda-tunda. Nomor 5, kantor Anda melakukan absensi melalui fingerprint. Pada suatu pagi, Anda hampir terlambat masuk kerja karena adanya perbaikan jalan, sehingga mengakibatkan kemacetan. Saat Anda hendak buru-buru menuju tempat fingerprint, seorang warga menghampiri Anda menanyakan loket pelayanan. Sikap Anda adalah, berarti ini kan harus yang menguntungkan masyarakat, tapi kita juga ada kewajiban untuk fingerprint ya. Karena kalau fingerprintnya lewat kan itu nanti biasanya dikenakan sanksi ya. Berarti kita prioritasin si warga dulu, tapi kita juga harus fingerprint. Coba yang A. Mengantar warga tersebut ke loket, lalu melakukan absen fingerprint. Ini bisa, tapi ini cukup lama ya, karena harus mengantar dulu ya. Coba kita cari opsi lain. Yang B memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absen. Nah ini, jadi mengarahkan saja misalnya, itu ada di depan Bu, kayak gitu. Langsung kita ke tempat fingerprint, ini udah tepat ya. Lalu yang C mengajak warga masyarakat ke tempat absensi fingerprint sehingga bisa menanyakan keperluan. Nope ya, ini malah nggak ada opsi yang fingerprintnya. Yang D menyapa warga masyarakat kemudian bergegas. No. Yang E menyuruh warga masyarakat menunggu di tempat sampai Anda selesai fingerprint. No ya. Kan misalnya buru-buru gitu ya si warga tersebut. Berarti jelas juga jawabannya adalah yang bebek ya untuk yang 5 poin. Nah itu dia untuk yang pelayanan publik. Sekarang kita lanjut ke yang jejaring kerja. Program yang diusung oleh tim saya sering tidak berjalan dengan baik. Saya sebaiknya gitu ya. Yang A, memberikan kritik dan tetap berusaha memberi semangat tim saya sekuat tenaga. Ini cuma ngekritik dan ngasih semangat tuh biasanya kurang mendukung ya. Yang B, tetap berpikir positif walau hanya dengan berdiam diri. Nah ini juga salah ya jelas. Yang C, pura-pura tidak paham masalahnya. Jangan pura-pura dong ya. Yang D, menyarankan agar melakukan evaluasi dan segera melakukan perbaikan. Nah ini jelas ya, betul ya. Yang E, menyarankan agar beberapa rekan tim diganti saja karena selalu tidak beres. Ini agak ekstrim ya. Jadi yang paling tepat itu poin 5 adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Saya tahu maksud atasan saya meskipun beliau salah mengatakannya atau keliru saat memberikan instruksi pada tim saya. Bagaimana sikap Anda? Jadi atasan tuh ngasih perintah tapi katanya tuh ada yang keliru gitu ya saat mengatakannya. Berarti kita sebagai bawahan tuh harus apa? Saya tetap mengulanginya meskipun sambil sedikit melampiaskan kekesalan. Tidak ya. Meskipun di atasan saya menegurnya. Tidak boleh. Karena kita tetap harus menghormati atasan ya. Saya mengulanginya meskipun dalam hati terasa sangat marah. No. Saya tidak bersedia mengulanginya karena kesalahan bukan dari pihak saya. Tidak ya. Saya bersedia mengulanginya dan saya juga memintanya untuk lebih berhati-hati dalam memberikan instruksi di kemudian hari. Nah, nice banget ya. Berarti jelas poin 5 ada di E. Kita lanjut ke soal nomor 8.
Tim Anda mendapat tugas dari atasan Anda untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawanya dalam rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan cukup banyak, namun salah seorang rekan Anda sulit untuk diajak bekerja sama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Sikap Anda, kalau ada konteks soal kayak gini, kita harus mengedukasi dan ngasih semangat serta ngasih pesan bahwa teman kita tuh nggak boleh menyepelekan itu ya. Ini kan bagian dari tugas dari perusahaan ya. Nah, berarti kayak ngasih perhatian dan pengertian. Yang mana tuh? Yang D ya, memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab. Kalau yang lainnya kurang tepat. Nah, ini dia. D ya, yang poin 5. Karena kita harus berkolaborasi, jadi mau gak mau harus dikasih tahu dulu nih, jangan kita biarkan aja. Oke, nomor 9. Dalam kantor Anda, menemukan atasan Anda melakukan manipulasi laporan keuangan kantor. Maka bagaimana tanggapan Anda? Yang A, mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Sebenarnya kan kita tuh bawahan ya. Apa yang dilakukan perusahaan kan sebenarnya tuh udah dipertimbangkan panjang gitu ya. Nah, untuk mengingatkan itu sebaiknya iya gitu ya, dan melaporkan kepada yang berwenang. Ini kalau misalnya manipulasinya itu udah bener-bener signifikan banget gitu ya, jadi ini bisa ya. Yang B, menolak akan hal tersebut namun tidak berani melaporkan. Ini kurang tepat. Yang C, menerima karena sudah menjadi tradisi di Indonesia. No, menerima karena hal tersebut sudah sering terjadi perusahaan manapun. Tidak, memilih diam agar tidak terlibat dalam hal tersebut. Tidak juga ya. Karena di sini sebenarnya betul ya, dalam dunia kerja itu banyak sekali risiko yang kita hadapi, termasuk atasan yang manipulasi laporan keuangan. Jadi itu tidak patut dengan yang seharusnya ya. Dan kita harus menolak segala bentuk AKN. Jadi secara idealnya kita harus mengingat dan melaporkan ya. Karena di sini kan di tema jejaring kerja ya, kita juga harus bersih dari KKN. Oke, nomor 10 yang terakhir untuk tema jejaring kerja. Atasan saya memisahkan saya dengan rekan kerja yang saya sukai. Padahal bila saya bekerja dan berkolaborasi dengannya, membuat kinerja tim semakin meningkat. Sikap saya adalah, kalau misalnya ada teman kita yang enak gitu ya, diajak kerja sama terus dipindahin, ya kita nggak boleh untuk melawan ya. Jadi ya tetap kita do the best aja dengan apa yang kita lakukan gitu, karena memang perusahaan itu dinamis ya. Berarti yang mana nih? Mengajukan keberatan ini salah ya, jelas. Meminta atasan mempertimbangkan salah. Tetap bekerja dengan baik, nah ini ya. Mencoba akrab dengan rekan kerja ini juga benar ya. Cuma kan pertama adalah harus tetap bekerja dengan baik ya, jadi jangan sampai berubah gitu ya kinerjanya. Menerima hal tersebut namun minta atasan memikirkan kembali putusannya, ini salah ya. Jadi poin 5-nya adalah yang C ya. Oke, mari kita bahas nomor 11 sampai 15 tentang profesionalisme. Apabila dalam penilaian terhadap diri saya kurang baik, maka saya akan bertindak. Nah, kalau dalam profesionalisme, kita tuh harus punya semangat kerja yang tinggi ya. Jadi tentunya adalah belajar lebih giat lagi ya. Itu adalah opsi yang paling baik. Dan memang benar ya, yang belajar lebih giat lagi poinnya 5. Lanjut nomor 12. Pada saat dalam pekerjaan, Anda dituntut untuk melaksanakan tugas berat dan menuntut kemampuan tinggi, maka saya akan, di sini kalau misalnya ada kemampuan tinggi, tuntutannya tinggi, berarti ya kita harus berjuang lebih keras gitu ya. Tapi kayak jangan mengandalkan teman dulu ya. Makanya kalau mencari bantuan ke orang lain ini kurang tepat opsinya. Meninggalkan tugas juga tidak. Mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu panjang. Nah, ini benar ya. Berusaha menyelesaikan tugas perlahan walau harus makan waktu yang lama, enggak. Tetap harus dikejar sama waktu gitu ya. Berhenti mencari selingan pekerjaan lain. Ya, ini bener sih, cuma ya jangan yang inilah ya jawabannya ya. Karena kan fokusnya tadi apa? Dengan tuntutan tugas yang tinggi itu kita harus ngapain gitu ya. Kita harus belajar lagi dan cari penyelesaian yang efisien gitu ya. Poin 5-nya adalah yang cendol. Nomor 13.
Pada situasi rapat ketika pendapat atau saran Anda tidak didengar oleh pimpinan, maka sikap Anda, di sini jangan kecewa ya, jangan pilih yang kecewa. Tapi yang menerima. Tapi menerima apa? Di sini ada B sama E yang menerima ya. Yang B itu menerima dengan tenang, dan yang E itu menerima dan meminta penjelasan atas ide yang lebih baik. Nah, jadi kayak kita tetap harus ibaratnya tuh pengen tahu banget gitu ya, apa sebenarnya yang salah gitu dari pendapat kita. Berarti yang E ya. Jadi kayak bukan menerima pasrah doang ya, menerima tapi questioning juga gitu. Nomor 14. Perusahaan Anda sedang melakukan pertandingan e-sport dalam rangka ulang tahun perusahaan. Tim Anda diperkirakan akan kalah dari tim lain. Sikap Anda adalah, jadi kayak udah di underestimating gitu ya. Nah, di sini itu adalah tetap harus memberikan dukungan ya. Memberikan dukungan dengan penuh semangat ya. Yang B ya, jelas nih. Benar, itu opsinya yang B itu poinnya 5 ya. Lanjut nomor 15. Pada setiap hari Jumat, banyak anggota tim Anda merasa kesulitan karena jam istirahat adalah pukul 12. Sedangkan waktu sholat Jumat 11.47. Berarti kan kayak telat 13 menit gitu ya. Yang Anda lakukan sebagai pimpinan tim. Nah, kalau jadi pimpinan tim itu bisa bikin kebijakan ya. Kecuali bawahan ya. Bawahan paling cuma ngasih saran gitu kan. Tapi kalau pimpinan itu bisa bikin kebijakan. Jadi harus lebih tegas ya. Apalagi kan ini berhubungan sama keyakinan suatu agama gitu ya, agama Islam ya. Jadi nggak boleh pekerjaan itu di atas agama gitu ya. Jadi tetap harus menghargai. Berarti di sini yang A mengajak perusahaan berdiskusi ulang tentang penetapan jam istirahat di hari Jumat. Nah betul ya yang ini. Meminta anggota tetap istirahat. Nah ini jangan kayak terkesan egois dan tidak menghargai. Meminta mereka protes pada perusahaan. Jangan malah mendorong mereka yang protes ya. Kita harus kayak inisiatif sebagai pimpinan. Menyiasati waktu ibadah dan istirahat pukul 11. Astagfirullah, dosa ya. Menuliskan kritik di media sosial agar dibaca perusahaan. Ya kan Anda sudah menjadi pimpinan ya. Berarti kayak lebih efektif tuh mengajak perusahaan langsung diskusi ya. Misalnya sama kayak direktur atau direktur SDM-nya gitu. Oke, poin 5-nya yang A. Nomor 16-20 adalah tentang TIK. Pokoknya kalau TIK itu harus yang bisa menyesuaikan dengan teknologi ya. Ada seorang pegawai yang kurang memahami Microsoft Excel. Ini kurang C-nya ya, sorry ya. Sikap saya adalah, intinya tuh harus mengajarin sih. Yang mana nih berarti? Memberikan buku panduan belajar dan mengajari poin pentingnya. Nah gitu ya, jadi kayak lengkap ya. Kalau yang lain kan cuma ngajak diskusin tapi belum lengkap nih. Berikan buku panduan doang juga ya, dia kalau misalnya nggak mau belajar apalagi udah tua kan susah ya. Menyuruhnya melihat bagaimana cara saya bekerja bisa sih, cuma kalau untuk Gen X atau baby boomer susah ya. Mempertanyakan bagaimana dia bisa diterima jika tidak. Nah ini sombong ya. Berarti jawabannya yang E ya, yang poin 5. Nomor 17. Saya merupakan salah satu junior di sebuah perusahaan terkemuka. Pada era sekarang ini perusahaan mengharuskan merubah sistem kerja menggunakan IT mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama, dan aktivitas lainnya yang dapat dijelaskan dengan IT. Saya mendapati bahwa senior tempat saya masih tetap menggunakan non-IT, padahal perusahaan telah memberikannya instruksi menggunakan IT. Nah, oke. Yang Anda lakukan berarti mungkin ya masih non-IT karena masih belum ngerti ya. Berarti di sini harus ngasih penjelasan dong. Ya, ngasih penjelasan dan mengajarkannya tentang IT ya. Kayak yang lebih tepat yang B ya. Kalau yang A ini kayak terkesan maksa gitu ya. Takutnya kan nggak diterima ya sama senior, apalagi masih junior gitu. Kalau yang C membantu senior dalam bekerja mengharuskan penggunaan IT jika tidak sibuk. Antara B sama C ya. Biarkan saja, janganlah senior mawas diri ya, kita harus tetap bantu ya. Oke, tapi poin 5 ternyata yang C ya. Kenapa? Ya kita juga harus melihat kesibukan dari senior ya. Jadi jangan kayak egois juga gitu ya, tapi tetap harus menghormati juga seniornya.
Oke, nomor 18. Pekerjaan saya menuntut kemampuan mengoperasikan gadget yang baik untuk berhubungan dengan mitra kerja. Untuk itu saya akan... berarti penggunaan gadget ya. Meminta bantuan orang lain saat berhubungan dengan mitra kerja. No. Saya lebih suka berkomunikasi dengan cara bertemu langsung, tidak mendukung si pernyataan. Setiap orang memiliki cara masing-masing. No. Mencoba mempelajari perkembangan teknologi saat ini. Yes. Tapi kayaknya sekarang tuh nggak ada yang nggak bisa gadget ya. Bahkan anak kecil juga udah bisa gadget ya. Berarti jelas yang D poin 5 ya. Oke, nomor 19. Di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat, bagaimana urgensi mengikuti laju perkembangan tersebut menurut Anda? Oke, kalau sekarang tuh ya, teknologi itu ibaratnya kayak udah hal primer ya, hal utama gitu ya. Jadi kayak tidak sekedar penting saja, tapi ini adalah sesuatu yang memang utama gitu ya. Berarti jelas yang B ya. Yang B. Kalau yang A ini benar cuma kurang tepat ya. Memilih kemajuan di teknologi yang sesuai dengan jangan milih-milih ya. Teknologi itu harus dipelajari semua. Tidak wajib diikuti, nope. Hal yang senantiasa harus dilakukan, nope. Berarti jelas jawabannya yang bebek ya, yang poinnya 5. And the last one, ketika Anda akan pergi kantor, istri Anda meminta agar mengantarkan anak ke sekolah dulu karena kebetulan motor istri Anda mengalami kebocoran ban depan. Padahal Anda juga sedang terburu-buru. Oke. Pekerjaan itu kalau misalnya di profesionalisme itu kan di atas keluarga ya. Berarti kita harus cari alternatif yang kerjaannya kita tetap kesampaian dan si keluarga kita juga tetap bisa gitu ya kita hadapi. Berarti kalau berhubungan sama TIK, pilih yang berhubungan sama aplikasi. Yang A, memilih mengantar anak terlebih dahulu, nope ya, nanti telat. Yang B, memesan kendaraan online dan Anda diantar oleh supir kendaraan online, nope. Mending kita mesenin buat si anaknya ya, lalu kita pergi sendiri gitu. Memesan kendaraan online dan minta istri Anda mengantar anak dengan kendaraan online. Nah, ini bisa nih. Karena kan nggak boleh ditinggalin gitu aja gitu ya. Lalu meminjam kendaraan tangga, nope. Meminta agar istri Anda naik busway. Itu last option kali ya. Kan sekarang punya aplikasi ya, seperti G atau G. Ada 2 yang G ya. Berarti jelas itu yang cendol ya, yang poin 5. Yeay, gak kerasa ya, udah 20 soal. Thank you teman-teman udah belajar bareng. Dan ini dia ada PR-nya, nomor 1 dan nomor 2. Silakan kirim jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa beli buku Alfaiz, linknya aku simpen di deskripsi. Serta jangan lupa pakai kode RETA 24 untuk bundling 3TO dan kode RETA untuk satuannya ya. Gitu aja dari aku. Kalau misalnya ada saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.